Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir Al-Quran. Yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah yang berjumlah 7 ayat. Pada malam hari ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-7, ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini adalah ayat yang ke-7 dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini sebenarnya adalah ayat lanjutan dari ayat yang sebelumnya, atau ayat penjelasan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya adalah ayat yang berisi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberi jalan, yaitu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kepada kami petunjuk, atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi ayat yang ke-7 ini adalah ayat penjelasan bagi ayat yang ke-6. Maka kita jumpa kata sirata berbaris di atas sirata. Apabila kita fahami melalui tata bahasa Arab, mengapa sirata? Karena ayat ini dia menerangkan ayat sebelumnya. Istilahnya dalam bahasa Arab badalul kulli minal kulli, atau dengan istilah yang lain al-badalul muwafiq atau al-badalul mutabiq. Maksudnya, kalau sebelum ini kita meminta diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka diterangkan jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jadi ayat kita yang ke-7 ini adalah ayat yang menjelaskan ayat yang sebelumnya. Kemudian
Sebelum ini kita sudah terangkan bahwasanya jalan yang lurus yang dimaksudkan adalah keagama Islam. Agama Islam adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang pendek yang menghantarkan kita ke tujuan. Tujuan hidup kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup kita adalah jalan yang lurus yang menghantarkan kita ke surga Allah. Siapa yang diridhai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga akan mendapatkan ridhanya. Jadi ridha dengan surga adalah dua yang berkaitan. Maka selalu kita sebut, ini saya buat untuk mendapatkan ridha Allah, boleh. Ini saya buat untuk masuk ke dalam surga Allah, juga boleh. Dua-duanya boleh untuk disebut. Nah, jalan yang lurus adalah jalan yang menyampaikan ke ridha Allah, jalan yang menyampaikan ke surga. Jalan tersebut adalah jalan yang pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka. Siapa mereka itu? Di dalam tafsir dibahaskan, mereka itu adalah para malaikat, mereka itu adalah para rasul, mereka itu adalah para nabi, mereka itu adalah para syuhada, mereka itu adalah orang yang membenarkan kebenaran, mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Karena Allah menyebutkan juga di dalam Al-Quran, walahadainahum siratam mustaqima. Sungguh kami akan berikan kepada mereka itu jalan yang lurus. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa may yuti'illaha war rasula. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menyediakan untuknya faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka dari kalangan para nabi, para syuhada, kemudian orang yang membenarkan kebenaran, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Nah, mereka ini telah diberi nikmat oleh Allah. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-7 ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Nah, jalan ini yang kita minta. Jalan yang pernah diberikan kepada orang-orang yang telah menerima nikmat, jalan itu pula yang kita minta. Yang mesti kita bahaskan lagi adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Di sini digunakan kata nikmat. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka berupa apa nikmat tersebut? Berupa hidayah, berupa petunjuk. Dan kita sudah sebutkan sebelum ini, petunjuk ada 5 macamnya. Ada petunjuk fitrah, ada petunjuk panca indera, ada petunjuk akal, dan semua manusia dapat yang 3 ini. Yang lebih penting adalah petunjuk yang keempat, yaitu petunjuk agama. Nah, para ulama tafsir bersepakat, nikmat yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-7 ini adalah nikmat berupa hidayah agama, hidayatud-din, hidayah agama. Karena Allah menyebutkan agama Islam itu sebagai nikmat. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah menggunakan kata nikmat di sini. Wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku. Kemudian Allah tutup di penghujung ayat, dan aku redha Islam itu sebagai agamamu.
Jadi Islam adalah agama yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat. Dan itulah nikmat yang paling besar sebenarnya berbanding nikmat-nikmat yang lainnya. Karena nikmat Islam akan memberikan manfaat untuk hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Kalau nikmat-nikmat dunia ini untuk dunia ini saja, dan nanti kita akan tinggalkan. Tapi kalau nikmat Islam inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah untuk mendapatkan redha Allah. Maka jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, maknanya jalan orang-orang yang telah engkau beri hidayah agama kepada mereka. Siapa mereka itu? Para malaikat, para rasul, para nabi, para syuhada, orang-orang yang soleh. Semua itu adalah orang-orang yang beragama Islam, yang telah menerima nikmat berupa agama Islam. Dan itulah nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Lain dari agama Islam bukan nikmat. Karena hanya agama Islam itu yang diperakui oleh Allah sebagai agama. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima daripadanya agama itu, dan dia nanti di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi karena tidak mendapatkan nikmat ketika di dunia. Jadi agama Islam adalah nikmat pemberian Allah, dan tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Tidak semua orang. Padahal nikmat ini disampaikan kepada semua orang, tapi tak semua orang menerimanya, maka tidak semua orang mendapatkannya. Nabi Adam diberi, Nabi Nuh diberi, Nabi Idris diberi, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua para nabi diberi. Kemudian para nabi ini pula menyeru umatnya supaya memeluk agama Islam. Sampai-sampai Nabi Yakub itu berwasiat kepada anaknya supaya jangan meninggalkan agama Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ada kata muslimun, beragama Islam. Wa idh hadara Ya'qub al-maut, ingatlah ketika Nabi Yakub itu berada di ambang kematiannya, hendak meninggal dunia. Anak-anaknya banyak. Nabi Yakub ini digelar sebagai Israel. Anak-anak Nabi Yakub disebut Bani Israel. Nabi Musa dari keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Nabi Harun juga, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Yahya, keturunan Bani Israel. Ketika Nabi Yakub hendak meninggal dunia, Nabi Yakub berpesan, wahai anakku, siapa Tuhan yang kamu sembah sepeninggalku nanti kalau aku meninggal dunia? Maka anak-anak Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhan ayahanda dan Tuhan ayah-ayahanda, yaitu Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Dan kami semua ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Tengok. Jadi agama Islam bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tidak. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi. Nah, yang kita minta adalah jalan yang diberikan kepada semua para nabi itu, yaitu jalan orang-orang yang telah menerima nikmat dari Allah, yaitu nikmat agama Islam. Karena itulah yang akan menetapkan kita sebagai orang yang berjalan di atas jalan yang benar dan akan sampai ke tujuan. Kalau tidak, akan tersesat, seperti yang kita sampaikan dalam pengajian yang terdahulu, akan tersesat dan tidak akan sampai ke tujuan. Tujuan kita surga, tak akan sampai ke surga. Kemana sampainya? Kalau tak sampai ke surga, di tempat yang satu lagi, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah daripada
siksa api neraka. Jadi ayat ini siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Maksudnya adalah para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh, para syuhada. Kemudian nikmat yang dimaksudkan adalah nikmat agama Islam. Kemudian diterangkan lagi pada perkataan berikutnya, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Jadi ada jalan orang-orang yang diberi nikmat, ada jalan orang-orang yang dimurkai. Jadi ada berapa jalan? Ada 2 jalan. Yang kita minta jalan yang pertama ini. Dan kita bermohon kepada Allah supaya janganlah diberi jalan yang kedua ini. Kita mohon perlindungan daripada sisi Allah supaya janganlah sampai menempuh jalan yang kedua ini, yaitu jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai ini? Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, sudah mengetahui agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, tetapi meninggalkannya, tak mau menempuhnya. Bukan tak tahu, tapi meninggalkannya. Seperti siapa yang telah mengetahui kebenaran dan meninggalkannya? Seperti Bani Israel, khususnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan tak tahu kebenaran, tahu kebenaran. Mereka tahu kandungan At-Taurat itu, mereka tahu. Tetapi mereka tak mau mengamalkan Taurat itu. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka campakkan ke belakang mereka. Lalu apa yang mereka ikuti? Bukan kitab suci Taurat lagi. Apa yang mereka ikuti? Hawa nafsu mereka sendiri. Maka jangan ikuti jejak mereka pula. Kita sudah mengetahui kandungan Al-Quran, kemudian kita campakkan Al-Quran, kemudian kita ikuti kehendak hawa nafsu kita. Allah halalkan sesuatu di dalam Al-Quran, tapi kita haramkan. Allah haramkan sesuatu dalam Al-Quran, tapi kita halalkan. Ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Dimurkai. Apa makna dimurkai ini? Kalau pada manusia disebut dimarahi. Apa makna dimarahi ini? Dalam bahasa Arab disebut iradatul intiqam, kehendak untuk membalas dendam. Karena sudah ada melakukan satu perkara yang buruk, maka mau kita balas. Bagaimana cara membalasnya? Memarahinya. Dengan apa memarahinya? Dengan mulut. Dengan apa memarahinya? Kadang-kadang dengan pukulan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa memarahi? Dengan mencabut rahmat. Dengan apa memarahi? Dengan menimpakan azab. Maka Bani Israel dahulu dimarahi oleh Allah, dimurkai oleh Allah dengan mengangkat rahmat dan menimpakan azab. Seperti kepada Bani Israel, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Karena sudah diberitahu kepada mereka, jangan bekerja pada hari Sabtu. Semua kita tahu cerita ini. Tapi mereka bekerja juga pada hari Sabtu. Mereka letakkan pukat penangkap ikan itu pada hari Jumat, dan mereka angkat pada hari Ahad. Mereka letak pada hari Jumat. Pada hari Sabtu mereka biarkan, mereka tetap beribadah. Pada hari Ahad mereka angkat. Macam mereka ini tak bekerja, padahal bekerja. Karena sesuatu pekerjaan disebut sebagai satu pekerjaan yang sempurna, yaitu dari diletakkannya pukat penangkap ikan itu sampai mereka angkat. Maka mereka ini telah melanggar, telah melakukan kemaksiatan. Maka Allah murka kepada mereka. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu, tapi mereka buang
pengetahuan mereka itu ke tepi, dan yang mereka ikuti adalah kehendak hawa nafsu, mau menangkap ikan, mau mendapatkan kekayaan. Kalau sekarang ini mau mencari kekuasaan, mau mencari sanjungan untuk mendapatkan kepentingan, akhirnya petunjuk agama diketepikan, maka dapatlah kemurkaan Allah. Bukan tak tahu, tetapi tak mau tahu, maka orang yang seperti ini mendapat kemurkaan dari Allah. Bagaimana nasib Bani Israel? Mereka yang dimurkai oleh Allah, dalam Al-Quran disebutkan Allah melaknat mereka dan mengkutuk mereka menjadi kera yang hina. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain, minhumul kiradata wal khanazir, ada di antara mereka yang dikutuk menjadi kera, dan ada pula di antara mereka yang dikutuk menjadi khinzir, menjadi babi. Apa sebab? Sebab mereka dimurkai oleh Allah. Mengapa mereka dimurkai? Mereka sudah tahu, tapi tak mau tahu. Sudah tahu, tak mau tahu. Bahasa kita namanya degil, bebal, keras kepala. Maka kata ghadab itu juga bermakna keras. Mereka adalah orang-orang yang dikerasi oleh Allah. Kalau orang-orang beriman tidak dikerasi oleh Allah. Orang-orang beriman dibimbing oleh Allah, dibawa dengan perlahan oleh Allah, dikasihi, disayangi, dicintai, dilindungi oleh Allah. Maka kata hidayah itu membawa makna dibimbing dengan perlahan-lahan. Itu makna hidayah, petunjuk. Tapi kalau dimurkai, diperlakukan dengan keras. Maka orang marah itu tak ada orang marah yang lembut, tak ada. Orang marah akan keras. Ada orang marah yang lembut. Nah, jangan tegak di atas kursi. Nah, ada begitu? Nah, jangan tegak di atas kursi. Dikerasi. Anak itu tahu bahwasanya tidak boleh berdiri di atas kursi. Apalagi tamu duduk di bawah. Anak itu tahu. Kemudian buat juga, tegak juga di atas kursi. Maka bagaimana kita seorang ibu, seorang bapak akan marah. Mengapa kita marah? Sebab anak itu tahu. Kalau anak itu tak tahu bagaimana? Kalau anak itu tak tahu, kita tak akan marah. Karena anak itu tak tahu. Mengapa Bani Israel dimarahi oleh Allah? Karena mereka tahu. Dan kita pun juga akan dimarahi, dimurkai oleh Allah kalau kita sudah tahu tapi tak mau tahu. Kalau Allah murka, macam-macam azab akan ditimpakan. Kemarau panjang lah, kekurangan air lah, kemudian kebun yang tidak menjadi lah, kegelapan lah, tak ada penerangan, kemudian kesusahan di dalam menguruskan masalah kehidupan kita sehari-hari lah. Untuk pendidikan pun kita susah umpamanya, untuk berdagang pun kita susah, untuk beternak dan bertani pun kita susah. Padahal kita di negeri yang sebenarnya sepatutnya kita bersenang-lenang, bukan yang bersusah payah. Mengapa terjadi? Karena mungkin Allah telah memurkai kita. Mengapa? Sebab kita tahu kebenaran, tetapi kita meninggalkan. Semua orang tahu korupsi itu halal atau haram, tapi dibuat juga. Bersama dengan musuh itu boleh atau tidak? Tak boleh. Bersama juga dengan musuh. Bermakna bukan tak tahu, tapi buat juga, maka dapatlah kemurkaan dari sisi Allah, yaitu sikap keras, tegas dari sisi Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka. Kemudian bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jalan ada dua saja. Jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk
sehingga memeluk agama Islam. Bukan jalan orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tahu agama Islam itu tapi mereka tinggalkan. Kita sebut tadi agama Islam bukan agama yang hanya dibawa oleh Rasulullah saja, tidak. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh semua para nabi. Mereka tahu agama Islam itu, mereka tinggalkan. Kepada kaum Samud dahulu telah diberikan hidayah. Wa ammas Samud, adapun kaum Samud, fahadainahum, kami beri hidayah kepada mereka, fastahabbul ama alal huda, mereka lebih suka kepada kesesatan daripada petunjuk. Bukan tak tahu. Bagaimana nasib kaum Samud? Dibinasakan oleh Allah karena Allah memurkai mereka. Dan diterangkan lagi waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sudah kita sebutkan sebelum ini, sesat maknanya tidak lagi berada di atas jalan yang benar, tidak lagi berada di atas jalan yang lurus, yang tidak berada di atas agama Islam yang menyampaikan kepada redha dan syurga, tapi dia sudah mengikuti jalan yang dikehendaki oleh hawa nafsunya sendiri. Yang dalam pengajian sebelum ini kita sebutkan, di tepi kiri kanan jalan yang lurus itu ada lagi jalan-jalan yang menyimpang. Ada pintu yang terbuka, kemudian di pintu itu ada tirai, kemudian di situ ada yang memanggil, mari masuk sini. Pintu kekayaan, mari masuk sini, kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jangan peduli halal haram, yang penting kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Maka tidurnya dengan kekayaan, bangunnya pun dengan kekayaan. Yang difikir hanya kekayaan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tersesat, karena tidak lagi berada di atas jalan yang benar. Nah, orang yang tersesat ini ada kalanya dia memang tak tahu jalan yang benar itu. Ada kalanya memang dia tak tahu jalan yang benar itu. Kalau tadi yang dimurkai, dia tahu jalan yang benar tapi tak mau mengikutinya, meninggalkannya, itu dimurkai oleh Allah. Yang sesat ini pula adalah orang yang memang tak tahu jalan yang benar. Mengapa tak tahu? Karena tak belajar. Karena tak belajar maka tak tahu. Kemudian menjalani hidup dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan, maka dia adalah orang-orang yang sesat. Seperti siapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, kalau tadi orang yang dimurkai adalah seperti orang Yahudi, maka orang yang sesat adalah seperti orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Mengapa mereka ini disebut orang-orang yang sesat? Sebab mereka tak tahu kebenaran. Sebab mereka menyangka sekarang ini kitab suci yang ada pada mereka itu adalah ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Padahal bukan. Injil yang ada pada mereka sekarang adalah Injil yang ditulis oleh orang-orang yang jauh setelah Nabi Isa. Markus, Matius, Lukas, semua ini bukan yang hidup pada masa Nabi Isa, bukan. Jauh setelah Nabi Isa. Pengikut-pengikut Nabi Isa, Al-Hawariyun, semua dibunuh. Nabi Isa hendak mereka bunuh juga, tapi Allah selamatkan ke langit. Kemudian Injil yang menjadi ajaran Nabi Isa dimusnahkan oleh orang-orang Yahudi. Karena yang membunuh orang-orang Kristen adalah orang-orang Yahudi, khususnya orang Yahudi yang datang dari Mesir ke Palestina untuk membunuh orang-orang Kristen. Lama sekali, 300 tahun lamanya mereka ini dikejar oleh orang Yahudi, dibunuh, dan tidak dibenarkan untuk mengamalkan ajaran Nabi Isa. Kitab Injil pun tak dibenarkan. Nampak kitab Injil, siapa yang pegang akan dibunuh orang yang memegangnya itu. Ini selama 300 tahun. Kalau disebut 300 tahun berarti 3 generasi. Kalau satu generasi 100 tahun. Nah, ketika inilah Injil hilang. Apabila Injil hilang setelah 300 tahun, ditulislah kembali Injil ini. Tetapi yang menulisnya orang yang tak pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu apa yang mereka tulis? Nah, yang mereka tulis dari diri mereka sendiri, bukan yang datang dari sisi Allah.
Nah, apabila yang mereka tulis adalah yang datang dari sisi mereka sendiri, maka dia bukan kebenaran. Karena kebenaran adalah yang hanya datang dari sisi Allah. Yang lain dari sisi Allah adalah kesesatan. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran yang datang dari sisi Allah itu melainkan semuanya adalah kesesatan. Maka kita jumpai dahulu pada masa Nabi Isa, Tuhan itu satu, Allah Maha Esa. Tapi setelah itu berkembang, Tuhan itu menjadi dua. Tuhan satu lagi adalah Nabi Isa, anak Tuhan yang diutus ke muka bumi. Itu pada tahun 325 Masehi, penuhanan Nabi Isa, melalui suatu konferensi di kota Nikia. Ini yang menetapkan para pendeta. Sudah berapa Tuhan mereka sekarang? Sudah dua. Kemudian mereka pun bergaduh. Pergaduhannya adalah karena kalau Nabi Isa Tuhan, yang membawa Nabi Isa dari sisi Allah siapa? Malaikat. Kalau malaikat yang membawa Tuhan, bermakna Tuhan itu jadi rendah nilainya karena malaikat yang bawa Tuhan. Maka tak boleh diterima ini. Mesti yang membawa Tuhan adalah Tuhan. Maka mereka tuhankan pula malaikat Jibril. Akhirnya menjadi tiga Tuhan. Tuhan Bapa yang di langit, Tuhan Anak yang di bumi, dan Tuhan Rohul Kudus. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Trinitas, Trinity. Dan ini adalah satu kesesatan. Maka turun ayat kepada Rasulullah untuk membatalkan kesesatan ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu sebagai tempat bergantung, bukan selain Allah. Kalau untuk minta keselamatan, minta kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya. Oh, nampak jelas. Maka kita memohon kepada Allah untuk tidak diberi jalan orang-orang yang sesat itu. Jadi dari ayat yang ketujuh ini nampak bahwasanya ada dua jalan saja sebenarnya. Jalan yang benar, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, dan jalan yang tidak benar. Jalan yang tidak benar ini adalah jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang sesat. Sebenarnya jalan orang yang dimurkai, jalan orang yang sesat, jalan yang sama sebenarnya, yaitu yang bukan jalan yang benar. Tapi mengapa dipecah menjadi dua pula jalan yang tidak benar ini? Satu jalan orang-orang yang dimurkai dan satu lagi jalan orang-orang yang sesat. Sebenarnya kedua-dua ini jalan yang tidak benar. Tapi dipecah menjadi dua disebabkan karena orang yang tidak benar itu, yang tidak mengikuti agama Islam itu dua kelompoknya. Yang pertama, orang yang tahu kebenaran tak mau mengikuti kebenaran, dan yang satu lagi memang tak tahu kebenaran dan tidak mau belajar kebenaran. Nah, ini kelompok mereka yang kedua. Maka kita pula jangan sampai masuk ke kelompok seperti ini pula. Karena ada juga di antara umat Islam yang mengaku beragama Islam, dia tahu kebenaran tapi dia tinggalkan kebenaran itu. Masuklah dia ke kelompok yang satu tadi, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Atau dia tak pernah mau belajar tentang agama Islam, padahal dia dari ayah dan ibu yang beragama Islam dan mengaku beragama Islam, tapi dia tak tahu apa tentang agama Islam. Maka ini adalah orang-orang yang tak tahu apa, sesat. Solat pun tak tahu, puasa ikut-ikutan, zakat enggan, haji pula tak mau. Orang seperti ini, kelima-lima tiang agama tidak ditegakkan karena dia tak tahu. Maka inilah orang-orang yang sesat. Maka kita memohon kepada Allah, janganlah diberi jalan yang dimurkai, dan jalan orang-orang yang dimurkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Baik, sudah kita bahaskan sekarang ni makna sesat, lawan daripada benar. Hak benar, kemudian lawan hak adalah dhalal. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal.
Tidaklah setelah kebenaran itu, lain dari kebenaran itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Baik. Sekarang kita teruskan lagi. Apabila kita tengok ayat ini, Allah menyebut begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Allah tidak menyebut jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan. Dimurkai, tak disebut di situ engkau. Kalau untuk nikmat Allah sebut engkau. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang mendapatkan kemurkaan ke atas mereka itu. Allah tak menyebut jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Allah tidak menyebut demikian. Mengapa? Ini ada susunan kata yang mesti kita keluarkan penjelasannya supaya kita memahami kandungannya. Kalau jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, ini berkaitan dengan perkara yang baik. Apabila berkaitan dengan perkara yang baik, maka sandarkan kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat perkara yang baik, maka sandarkan kepada Allah. Kemudian satu lagi, tidak jalan orang-orang yang dimurkai. Tidak jalan orang-orang yang dimurkai. Kemurkaan ini perkara yang tak baik. Sebenarnya kemurkaan itu dari Allah juga, tapi jangan sandarkan kepada Allah sebagai beradab dan bersopan santun kepada Allah. Sebenarnya kemurkaan itu dari Allah juga, tetapi kita tidak mau menyebut Allah di situ untuk mengagungkan Allah. Karena dalam Al-Quran ada disebutkan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau dapat musibah, kebaikan, musibah di sini kebaikan. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, maka katakan daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apabila kamu ditimpa keburukan, maka katakan daripada dirimu sendiri. Jadi di sini Allah mengajar kita beradab dan bersopan santun kepada Allah. Beradab dan bersopan santun kepada Allah. Maka tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan begini, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan apabila aku disakitkan oleh Allah, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Tidak. Padahal penyakit itu dari mana datangnya? Dari Allah juga. Tapi Nabi Ibrahim tak mau menyebut Allah, tapi menyebut dia yang sakit. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Karena ingin mengagungkan Allah. Maka dari susunan ayat yang ketujuh ini pun kita mesti bersopan santun dengan Allah. Apabila perkara-perkara buruk yang kita lalui, jangan dia disandarkan kepada Allah. Memang sebenarnya Allah yang menetapkan penyakit ke atas diri kita, yang menetapkan kemiskinan, yang menetapkan kesedihan, apalagi yang lain yang buruk-buruk. Tapi jangan sandarkan kepada Allah. Tanda kita beradab dan bersopan santun dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Tidak disandarkan. Sebenarnya kehendak siapa memberikan hidayah, dan kehendak siapa tidak memberikan hidayah kepada manusia? Kehendak Allah. Tetapi apabila memberi hidayah, kita sebut Allah memberi hidayah. Kemudian apabila disebut sesat, kita tidak menyebut Allah menyesatkan, tidak. Tapi mereka itu sendiri yang sesat. Karena mereka tak mau belajar, maka mereka menjadi sesat. Coba kalau mereka belajar, mereka buka hati, buka fikiran, mereka dengar kebenaran, mereka dapatkan penjelasan, maka mereka akan mendapat petunjuk dan mereka terselamat dari kesesatan. Baik, satu lagi di sini. Untuk jalan yang tidak benar tadi Allah sebut tidak jalan orang-orang yang dimurkai, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Mengapa Allah sebut yang dimurkai dulu baru yang sesat?
Mengapa tidak Allah sebut jalan orang-orang yang sesat, setelah itu baru jalan orang-orang yang dimurkai? Ini kan dua kelompok tadi ini. Mengapa Allah sebut yang dimurkai dahulu baru yang sesat? Sebab yang dimurkai ini lawan dari yang diberi nikmat. Ini lawannya. Apa mana lawan ini? Yang bertolak belakang. Ini yang diberi nikmat. Nah, ini orang yang mencampakkan nikmat, membuang nikmat, membuang agama. Ini kan bertolak belakang. Maka Allah sebut orang yang diberi nikmat, Allah sebut pula orang yang membuang nikmat, nikmat agama. Maka susunannya menjadi rapih, menjadi teratur. Setelah itu barulah Allah sebut orang-orang yang sesat. Atau tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain adalah mengapa Allah sebut yang dimurkai dahulu baru yang sesat? Sebab orang yang dimurkai ini adalah orang yang paling keji berbanding dengan orang yang sesat. Kalau orang yang sesat, dia tidak berjalan di atas kebenaran karena memang dia tak tahu. Tetapi orang yang dimurkai ini, dia tidak mau berjalan di atas jalan yang benar, bukan tak tahu, tapi tahu. Bermana mana yang lebih buruk ini? Mana yang lebih keji ini? Maka yang dimurkai ini lebih keji. Dua kesalahan padanya. Sudah tahu tapi tak mau tahu. Kalau ini memang tak tahu, satu kesalahannya. Maka Allah mulai dengan yang paling buruk ini, ghairil maghdubi alaihim. Setelah itu baru waladdallin. Kemudian penjelasan yang ketiga dari ulama tafsir. Mengapa Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim dahulu, barulah waladdallin? Sebab kata waladdallin ini lebih sesuai dengan awal ayat. Awal ayat adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Orang yang berada di atas jalan yang benar adalah orang yang bersama dengan Allah. Maka ketika dia melakukan perbuatan, karena dia bersama dengan Allah, maka dia memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang yang sesat, dia tak mau bersama dengan Allah. Bahkan dia menyekutukan Allah. Orang yang sesat adalah orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang kufur, kafir kepada Allah. Dan kafir adalah perbuatan yang tercela. Syirik adalah perbuatan yang tercela. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi urutan ayat dalam Al-Quran pun sangat rapi, teratur, dan antara satu kata dengan kata yang lain saling berkaitan dengan sangat rapat sekali. Maka kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini, dia antara satu dengan yang lain adalah satu kesatuan. Dari pangkalnya sampai ke akhirnya, kemudian dari akhir dia akan kembali lagi ke pangkal. Ini dinamakan dalam bahasa Arab sebagai al-wihdah al-mawdu'iyah, yaitu kesatuan judul di dalam judul-judul yang ada di dalam ayat-ayat Al-Fatihah itu. Terakhir sekali sebelum kita tutup adalah ayat yang ketujuh ini sebenarnya ia adalah juga doa. Karena kita sebutkan tadi ayat ini adalah lanjutan atau penjelasan dari ayat sebelumnya. Apabila doa, maka hendaklah ditutup dengan amin. Tentang amin ini dan tentang fadilat dan keistimewaan surah Al-Fatihah ini secara keseluruhan akan kita bahaskan dalam pengajian yang akan datang insyaallah. Inilah dia ayat yang ketujuh dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang menjelaskan bahwasanya kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang lurus itu bukan jalan orang-orang yang sesat. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, dan juga para malaikat.
Maka kita pula mudah-mudahan apabila tetap kita berada di dalam agama Islam ini, seperti yang kita pohonkan, ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah kami ya Allah berada di atas jalan yang lurus ini, maka kita akan bersama dengan hamba-hamba pilihan. Maka ujung ayat, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah dia pendamping yang sebenarnya. Jadi pendamping kita yang sebenarnya adalah para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang yang saleh. Pendamping sebenarnya bukan asal pendamping saja yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Itu sebenarnya bukan pendamping sebenarnya. Pendamping yang sebenarnya adalah orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka, yaitu orang-orang yang mendapatkan hidayah agama Islam, kemudian mereka tidaklah meninggal dunia melainkan berada dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggal dunia melainkan kamu mati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa takfiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.